Di atas sebuah meja terdapat tubuh si wanita tersebut dengan bagian tubuh yang udah terpotong-potong gitu, udah terpisah-pisah gitu. Terus bulldog jenis Amerikan yang ngerinya kayak gini disuruh makanin kelaminnya. Halo semua penonton dan selamat datang di channel Meru M Sama. Di sini kita akan ngebahas banyak hal seputar horor, cerita seram, dan misteri. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas nih beberapa kasus-kasus mengerikan yang terjadi di negara Meksiko. Dan list yang ku sebutkan itu menurutku benar-benar ngeri. Dan kali ini kita akan ngebahas tema yang sama, tapi dengan kasus yang menurutku sedikit lebih mengerikan. Apa aja itu? Yaudah, mari kita ngebahas beberapa kasus-kasus mengerikan yang terjadi di negara Meksiko bagian kedua. Pertama, kasus kanibalisme. Kejadian ini diawali tanggal 14 Mei di tahun ini, tahun 2021, ketika seorang wanita berusia 34 tahun bernama Reina Gonzalez pamit nih sama suaminya buat pergi ke rumah pria tua berusia 72 tahun bernama Andres Mendoza. Nah, wanita dengan pria tua ini punya bisnis kecil-kecilan gitu, yaitu sebuah ponsel, dan mereka berencana buat belanja keperluan ponsel gitu. Nah, saat itu hari sudah menjelang malam dan si istri belum kembali juga. Ya, suaminya jelas khawatir dong, jadi dia pergi tuh ke rumah si pria tua buat nanyakan kemana istrinya, kenapa lama kali balik gitu. Nah, sayangnya si pria tua tadi nggak mau bukain pintu gitu, kayak menyembunyikan sesuatu gitu. Ya, suami curiga dong, ini kenapa nggak mau bukain pintu? Kok aneh ya kan? Jadi si suami yang kebetulan memang seorang polisi nelpon tuh beberapa polisi untuk datang ke rumah si pria tua itu. Dimaksudkan ya biar si pria tua ini mau bukain pintu gitu kalau ada beberapa polisi di depan rumahnya. Tapi sayangnya dia tetap nggak mau bukain pintu. Kan makin curiga ya. Nah, akhirnya polisi-polisi tersebut pun mencoba mendobrak pintu si pria tua. Dan akhirnya mereka berhasil masuk gitu. Setelah masuk, mereka benar-benar terkejut apa yang mereka lihat. Di atas sebuah meja terdapat tubuh si wanita tersebut dengan bagian tubuh yang udah terpotong-potong gitu, udah terpisah-pisah gitu. Ya, sesuai judulnya, wanita itu dimakan sama dia. Si pria tua itu kan akhirnya ditangkap nih, dan di persidangan dia ngaku kalau wanita tersebut, wanita yang bernama Reina Gonzalez tadi, bukanlah korban pertamanya. Di pengakuannya itu, dia bilang dia telah menghabisi 30 wanita sejak 20 tahun terakhir. Bayangin dah segitu lamanya terungkapnya baru sekarang. Kan kasihan ya korban-korban yang lama gitu. Kok nggak ada yang nyariin kan? Nah, dan ada satu fakta lagi yang mengerikan cuy. Di dalam rumahnya terdapat sebuah buku yang berisikan daftar-daftar nama korban-korbannya. Jadi pria tua ini benar-benar psikopat. Ya, kemungkinan nih kan, kemungkinan dia memang kenal sama korbannya, atau sebelum dia menghabisi korbannya, dia nanya namanya dulu. Namamu siapa? Sebelum ku kill ini, cepat kasih tahu. Kan serem ya. Kedua, 34 calon pemimpin kepala daerah yang dihabisi. Seperti halnya di Indonesia, Meksiko juga mengadakan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh negerinya. Nah, kan ada banyak tuh calon-calon pemimpin kepala daerah yang mencalonkan diri buat jadi pemimpin. Nah, di antara segitu banyaknya di seluruh negerinya, ada 34 calon yang dihabisi. Diduga nih, kejadian ini disebabkan oleh geng mafia. Jadi, hampir di setiap daerah itu ada geng mafia yang mencalonkan diri gitu. Jadi nih, kemungkinannya itu gini. Nah, misalnya di setiap daerah itu ada 4 calon pemimpin gitu kan. Kemungkinan di antara 4 itu terdapat satu anggota geng mafia. Jadinya dia menghabisi lawan politiknya agar menang. Kan kita bayangin aja nih, di Indonesia sendiri kalau kita pengen jadi pemimpin kepala daerah atau jadi pemimpin daerah, tentu kita harus bikin dong inovasi-inovasi tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu untuk memikat hati rakyat. Ya, normalnya kan kayak gitu. Kalaupun kita pengen curang, paling tidak kita bikin hoax-hoax gitu tentang lawan politik kita biar nggak ada yang milih dia. Gitu kan normalnya. Paling nggak gitu. Nah, lain kalau di Meksiko, bukannya bikin inovasi tertentu gitu biar dia terpilih, dia malah ngasih ancaman ke lawan politiknya dengan cara ngehabisi mereka biar
orang lain mungkin takut gitu. Jadi ya udahlah pilih dia aja gitu daripada kita gimana kan. Itu kan lucu ya. Itu kan serasa orang kuat jadi yang terbaik, bukan orang yang cerdas gitu, yang memang lebih cocok jadi pemimpin. Kenapa malah geng gitu kan? Semoga aja hal tersebut nggak terjadi di Indonesia ya kan. Amin. Ketiga, penemuan mayat bos kartel di bangku taman. Cerita diawali ketika pria ini keluar dari gengnya yang bernama Jalisco New General Cartel. Doi ini tuh termasuk petinggi di geng tersebut, tapi entah mengapa dia keluar gitu dari gengnya. Nah, setelah dia keluar, baru diketahui tuh alasan dia kenapa keluar. Ternyata dia malah ngebikin geng baru yang bernama Nuevo Plaza Cartel. Dan parahnya itu adalah dia ngajak perang geng lamanya untuk berusaha menguasai daerah tempat mereka itu. Jadi kan pengkhianat tingkat tinggi lah ini. Nah, akhirnya pria ini ketangkep tuh sama gengnya yang lama. Seperti yang udah kita duga, kalau udah ketangkep pasti dieksekusi. Nah, setelah itu mayatnya dibaluri nih sama plastik. Jadi ketutupan plastik gitu kayak bentukan pocong. Setelah itu mayatnya dibawa ke bangku taman yang berada di pusat kota Meksiko, salah satu kota di Meksiko gitu. Kan itu ngeri parah ya. Secaranya umumnya gitu, kalau pembunuhan itu biasanya mereka ngebuang mayatnya di hutan, di sungai, biar polisi itu nggak bisa memeriksa atau mengotopsi mayatnya. Ya kalaupun ketemu kan udah kemungkinan mayatnya udah hancur gitu, entah kayak mana gitu, udah busuk. Jadi susah buat diidentifikasi. Nah, hal kayak gitu nggak berlaku sama kartel di Meksiko. Ya mereka terang-terangan aja gitu, nah taruh tengah jalan gitu. Ini mungkin ngasih bukti juga sih, kayak ngasih ancaman gitu kan. Inilah kalau macam-macam sama kami. Ini betapa ngerinya gitu kalau hal kayak gini ada di Indonesia gitu. Mereka sebegitu overpowernya sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat normal itu bisa pasrah aja gitu. Oke, kita balik dikit nih ke yang tadi, yang di nomor 2, yaitu tentang kasus-kasus pemimpin kepala daerah yang dihabisi. Nah, ada salah satu TPU di Meksiko dan di sana itu dilempar kepala manusia gitu, dilempar gitu di tengah-tengah TPU. Nah, masih belum jelas alasan pelaku ngelempar kepala manusia tersebut. Cuma nih, orang-orang di sana itu udah biasa gitu. Kan alhamdulillah tinggal di Indonesia ya. Nah, setelah itu kan karena mengganggu di jalan, mayatnya dibawa dong sama polisi dan diotopsi. Setelah diotopsi, ditemukan tuh 2 tanda yang disematkan di tubuhnya. Salah satu tanda tersebut bertuliskan pengkhianat El Colo atau Jalisco New General Cartel tadi. Memang kalau berhubungan sama kartel ini endingnya pasti mati muda kan. Jadi sebenarnya buat apa gitu kita kaya, kita punya kuasa, punya uang, tapi endingnya hidup nggak tenang. Buat apa sebenarnya ya kan? Terakhir, selamat tinggal masa depan. Nah, ini singkat aja Pak. Jadi, diceritakan seorang pria berusia 30 tahunan memperkosa seorang remaja. Nah, akibatnya dia ditangkap nih sama geng mafia dan dieksekusi sama mereka. Nah, aku dapat 2 versi cerita nih. Versi pertama ada yang bilang kalau si remaja tersebut merupakan adik dari salah satu geng mafia tersebut. Dan ada yang bilang juga kalau ayah dari remaja tersebut itu memanggil atau membayar geng mafia buat menangkap dan mengeksekusi pelaku. Ya terlepas dari itu, aku udah nonton langsung videonya Pak. Dan itu benar-benar mengerikan buat laki-laki. Itu asli Pak, ngilunya itu benar-benar next level gitu. Gak bisa kita bayangin. Aku benar-benar gak bisa ngasih contoh foto apalagi video buat kalian. Tapi aku akan spoiler dikit nih isi video tersebut. Eksekusi yang dilakukan geng tersebut adalah menelanjangi pelaku. Lalu mereka nidurkan dia di tanah, lalu kakinya itu dikangkangin gitu atau diseplit gitu. Terus bulldog jenis Amerikan yang ngerinya kayak gini disuruh makanin kelaminnya. Itu kan disentil dikit aja, ting gitu. Itu sakitnya udah luar biasa kan. Apalagi dimakan. Itu dimakan itu bener-bener habis gitu sampai ya udah habis. Di video tersebut si pelaku juga diem aja gitu. Jadi anggota geng mafia itu megangi kakinya gitu, ngangkangin. Di tengah-tengah ada bulldog. Ya dia cuma bisa diem, nggak bisa apa-apa. Ya mending sebenarnya kalau saat itu setelah itu diselesai gitu kan, ya dia dibunuh gitu.
dan ya udah biarin gitu. Cuman kalau seandainya dia ternyata masih hidup dan dibiarkan gitu aja gitu, kan untuk apa lagi hidup ya? Ya lagian itu menurutku setimpal sih, karena kalau sempat itu kejadian sama aku, sama adekku, aku mungkin bakalan ngelakukan hal yang sama. Ya biar aku yang gigit sendiri pak. Ya demikianlah video kita kali ini. Kalau kalian suka nih sama video-video kayak gini, boleh dong buat subscribe channelku agar kalian gak ketinggalan video-videoku dengan konten yang serupa. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan bye-bye. 僕と君とでは何が違う同じ